Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan naratai, salam sujud karendem malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus arus arus. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hendra Pratomo Aji dengan NIM 256869063337. Asal LPTK dari Universitas Borneo Tarakan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 1 Anjir Sarapat Baru dengan materi melihat karena cahaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan satu orang, siapa yang mau memimpin? Saya Pak. Ya, silakan Ahmad Dipa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, Bapak cek kehadirannya dulu ya hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Ya, baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya dipersilahkan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
ingatkah kesepakatan kelas kita? Masih, Pak. Apa saja kesepakatan kelas kita? Belajar dengan tertib jika ingin Kedua, berpanjang tahan. ketiga, Tidak boleh keluar tanpa izin. ya itu kesepakatan kelas kita. Terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian mata dan fungsinya serta gangguan penglihatan pada manusia. Terus yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan bagaimana cara cahaya memungkinkan untuk kita melihat melalui proses kerja mata. Nah, di sini ada mengapa mata itu penting? Karena mata merupakan indera yang memungkinkan kita melihat dunia. Fungsinya penting untuk aktivitas sehari-hari seperti melihat, membaca, dan mengenal warna. Nah, di sini gambar apa saja yang kalian lihat? Mata, lampu, gorden. Ya, mata, lampu, dan gorden. Terus, bagaimana kita bisa melihat gambar tersebut? Karena kita mempunyai mata. Ya, karena kita mempunyai mata. Terus, apa yang terjadi ketika mata kita ditutup oleh kain? Saya, Pak, Ya, silakan, Zahra. tidak bisa melihat karena gelap. Ya, karena cahaya memantul pada kain sehingga kita tidak bisa melihat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tepuk fokus dulu. Masih ingat tepuk fokus? Masih, Pak. Ya, dalam hitungan ketiga kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, bagus. Nah, di sini ada video tentang materi kita hari ini. Mohon disimak. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, memiliki melihat karena cahaya. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Aga, Mia, Dana, Ia, dan Bani sedang bermain di halaman sekolah. Maka Aga ditutup kain dan dia harus mencari teman-teman. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya, bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk, kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Materi yang akan kita pelajari pada video kita kali ini. Yang pertama, bagian mata dan fungsinya. Yang kedua, bagaimana proses kita melihat. Dan yang ketiga, gangguan penglihatan pada manusia. Kita mulai dari bagian yang Gerak, pertama, gerak. bagian mata dan fungsi. Bagian-bagian mata. Ada bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita. Namun, ada juga yang tidak. Apa sajakah bagian-bagian mata tersebut? Yuk, kita pelajari bersama. Bagian-bagian mata yang terlihat. Perhatikan gambar berikut. Untuk bagian-bagian mata yang terlihat, Itu bagian antara yang lain terlihat. alis, untuk melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada bulu mata yang fungsinya untuk melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Berikutnya, pupil. Bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya
kerja dari pupil. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Pada gambar sebelah kiri, saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan, saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya bagian-bagian dalam mata. Perhatikan gambar berikut ini. Adapun bagian-bagiannya antara lain kornea, yaitu selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa yang berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Bagian berikutnya yaitu otot siliaris. Otot di dekat lensa yang berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata. Berikutnya ada saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Bagian berikutnya yaitu retina, yaitu selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap perangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Cara kerja lensa. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan sakit. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat,
gangguan penglihatan pada manusia bisa disebabkan banyak hal. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir, ada juga yang faktor usia atau kebiasaan yang tidak baik. Gangguannya pertama ada labun jauh. Labun jauh ketika kita melihat benda yang jaraknya jauh, itu kita kurang jelas melihatnya. Kalau yang benda dekat terlihat jelas kalau labun jauh. Penyebabnya pertama membaca sambil tiduran, membaca dengan penerangan yang minim, terlalu lama melihat layar televisi, komputer, HP, terus melihat layar atau buku yang terlalu dekat, dan kurang mengkonsumsi makanan Yang yang keempat, berlebihan. melihat layar atau buku terlalu dekat. Dan yang kelima, kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Sedangkan cara mengatasi labun jauh yaitu dengan menggunakan kacamata berlensa minus. Gangguan berikutnya yaitu labun dekat. Perhatikan gambar berikut. Pada penderita labun dekat, bayangan akan jatuh di belakang retina. Pengertian labun dekat. Labun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Penyebab labun dekat antara lain: 1. Faktor usia dan umumnya mulai terjadi pada usia 40 tahun. Disebut juga dengan mata tua. Dan yang kedua karena faktor keturunan. Untuk cara mengatasi labun dekat yaitu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk labun dekat. Gangguan berikutnya yaitu mata silindris. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk penderita mata silindris, bayangan terbentuk tidak jelas. Untuk penderita mata silindris, mata tidak dapat melihat benda dekat maupun jauh secara jelas. Pengertian: mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Penyebab mata silindris antara lain: 1. Membaca atau menonton televisi dengan posisi miring. 2. Membaca dan menonton sambil tiduran. Dan yang ketiga karena faktor keturunan. Sedangkan cara mengatasi mata silindris dengan penggunaan kacamata silindris. Nah, itu tadi video tentang materi kita hari ini. Nah, setelah menyimak video tadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagian-bagian apa saja yang menyusun mata kita? Kornea, lensa, otot silindris, retina, saraf. Ya, itu tadi bagian yang menyusun mata kita. Terus, bagaimana cahaya bisa masuk ke mata kita? Pertama, cahaya masuk menuju pada pupil, dan diteruskan ke lensa, lensa sehingga bayangan jatuh pada retina. ya, jatuh pada retina. Terakhir, apa saja gangguan penglihatan pada manusia tadi? Labun jauh, labun dekat, labun Mata silindris, katarak, dan buta warna. Nah, ini tadi bagian luar mata yang dapat kita lihat secara langsung. Pertama ada alis. Nah, alis adalah rambut tebal
di atas mata seperti payung kecil yang membantu melindungi mata dari debu, kotoran, dan keringat agar tidak langsung mengenai mata. Terus ada bulu mata. Bulu mata adalah rambut halus yang tumbuh di tepi kelopak mata, sama untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Berikutnya kelopak mata. Kelopak mata adalah dua lembar kulit tipis yang menutupi mata. Kelopak mata berkedip membantu membersihkan dan melembabkan permukaan mata. Berikutnya pupil. Pupil bagian mata di tengah iris atau yang hitamnya, yang hitam, yang merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Berikutnya iris. Iris bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya selaput putih atau sklera. Lapisan putih yang melindungi bola mata dari luar. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera yang menjaga bentuk bola mata. Terus bagian dalam mata tadi ada kornea, lensa, otot siliaris, retina, dan saraf mata. Pengertiannya, kornea lapisan bening yang melindungi bagian mata. Fungsinya membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata, memberi perlindungan awal dari debu, kotoran, dan mikroorganisme. Berikutnya lensa. Pengertiannya struktur transparan dan elastis yang berada di belakang pupil. Fungsinya memfokuskan dan meluruskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat pada retina. Berikutnya ada otot siliaris. Pengertiannya cincin pada otot polos di dalam mata. Kan gambarnya sudah dikasih tanda panah. Fungsinya memberikan bentuk pada bola mata untuk tetap fokus pada objek dekat. Tempat melekatnya otot-otot yang menggerakkan mata. Keempat, retina. Pengertiannya lapisan tipis di bagian belakang mata yang berisi sel-sel peka terhadap rangsangan cahaya. Fungsinya mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, diteruskan ke otak melalui saraf optik untuk diproses menjadi gambar. Berikutnya kelima atau yang terakhir, saraf mata. Pengertian menghubungkan mata ke otak untuk menerjemahkan cahaya menjadi gambar. Fungsinya meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian otak. Otak yang menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Lensa mata. Melihat benda jauh atau dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata kita akan menebal. Saat melihat benda yang jauh, lensa mata kita akan menipis. Cara kerja mata. Yang pertama, objek nyata. Bagian objek nyata, benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Yang kedua, cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan pupil, membuka sebagai jalan masuk cahaya. Yang ketiga, kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan jatuh pada retina. Keempat, bayangan benda yang ditangkap oleh retina itu berbentuk terbalik. Nih, pada gambar ini.
terbalik. Yang kelima, ujung-ujung saraf penerima rangsangan di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Terakhir, keenam, bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Jadi cara pergerakan. Selanjutnya, gangguan penglihatan pada manusia. Ini sempat ada di video. Yang pertama ada rabun jauh. Rabun jauh terjadi ketika objek dekat terlihat jelas, tetapi objek yang jauh itu nampak buram atau kelihatan buram. Terus rabun dekat kebalikannya. Rabun dekat terjadi saat kesulitan melihat jarak yang dekat, tetapi bisa melihat objek yang jauh. Yang ketiga, mata silindris. Mata yang mengalami penglihatan kabur dan berbayang karena bentuk kornea atau lensa mata tidak cembung. Terus ada lagi katarak. Katarak ini gangguan penglihatan karena lensa mata keruh sehingga cahaya yang masuk tidak bisa diterima oleh retina dengan sempurna. Terakhir ada buta warna. Gangguan penglihatan warna diakibatkan kerusakan bagian dalam retina yang berfungsi sebagai penangkap warna. Ini cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama, makan makanan yang bernutrisi. Kedua, membaca dengan jarak yang cukup. Ketiga, mengatur penerangan saat membaca. Keempat, tidak melihat layar, televisi, komputer ataupun HP dalam waktu lama. Yang kelima, tidak menyentuh mata sembarangan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silahkan Ahmad Dipa. Makanan yang bernutrisi itu seperti apa Pak? Ya, bagus. Tadi kan dijelaskan dengan makan makanan yang bernutrisi. Makanan yang bernutrisi untuk kesehatan mata itu yang mengandung omega 3. Contohnya ada sayur-sayuran hijau, telur, wortel, dan kacang-kacangan. Paham? Ya, itu tadi contoh makanan yang bernutrisi. Nah, di sini Bapak mempunyai bahan atau gambar untuk kalian jadikan sebuah mini booklet tentang bagian-bagian mata yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, ini Bapak bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nih Bapak jelaskan dulu ya cara mengerjakannya, perhatikan. Nah, ini alat dan bahan, double tip, gunting, peringan gambar. Ini gambarnya, peringan gambar bagian mata, pensil dan pulpen. Langkah-langkahnya perhatikan. Guntinglah gambar yang sudah di print. Ini kan gambar yang sudah di print, ada cara mengguntingnya di sampingnya. Lalu susun bagian mata secara berurutan dan tepat. Ini berurutan dari pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Terus tempelkan bagian-bagian yang sudah digunting pada lembaran kolom yang tersedia. Ini ditempel di bagian ujungnya, lem-lemnya, double tip atau lem kertas. Jika sudah selesai, silakan diberi nama kelompok pada bagian depan. Di sini ada nama kelompok. Di situ ditulis. Silakan dikerjakan tiap kelompok.
dipotong sesuai. Ya ini tadi ini dipotong sesuai bentuk matanya. Sama yang lainnya dipotong sesuai mengikuti bentuknya. Ini bagian tata kornea sklera itu ditempel pada ini, pada bagian depan ini, warna biru. Itu bagian terakhir. Ya itu digunting sesuai kotaknya. Ini sesuai kotaknya digunting. Yang kurang paham bisa ditanyakan. Ini nanti bergantian ya, nempel tiap gambarnya. Ya, dipotong. Ini dipotong yang garisan. Dibagi ya tugasnya supaya cepat selesai. Jadi misalkan satu orang yang menggunting, satu orang yang nempel. Ya. Nah, dan satu orang yang menuliskan fungsi bagian-bagian mata. Bagi tugasnya supaya cepat selesai. Setelah selesai nanti baru maju ke depan mempresentasikannya. Jangan itu yang di sini pakai ini, pakai double. Ini perhatikan bagian yang sampingnya sini lemnya pakai double tip yang di tempat ngambil bergantian. Ini yang di bagian samping itu pakai lem double tip supaya gambarnya timbul. Ya. Sudah? Nah. Ini urutannya. Ini satu orang.
Ya, ini nempelnya pakai kertas yang bagus. Ini di belakang masuk tempel. Satu-satu. Ya, bisa. Ini langsung ambil banyak. Yang bisa bergantian. Bagian ikan ini ditempelnya di sini lah, di bagian muncul. Ini bagian ujungnya di sini, nempelnya pakai ini, biar timbul, biar muncul tinggi. Nah, lem ini lem tinggi. Kalau yang ini ya kita pakai kal yang kotak atau saraf, kita saja pakai kertas. Ya, tinggal di sini lagi. Terakhir ini kita mulai di sini. Ya, ini sama di sini pakai lem supaya tinggi. Ini sudah mau menempel Pak. Ya. Di sini kertas. Nah, kalau yang ini ya langsung ini kalau mau mudah langsung ini di belakang. Di belakang sini ya. Karena di sini. Dulu belakangnya kertasnya masuk di satu ini di ini sekarang ini sesuatu tunjuknya atas ya, terus. Yang penting sampai nah.
Bilang ke bagian depan. Ini gunting sesuai kata, ini bagian tangan luar. Terus ini ikuti. Kalau ini ikuti matanya ke dalam, biar bagian dalam ini kelihatan dari luar. Ya. Tempel lagi. Ini pakai double tip aja. Kalau yang ini pakai ini pakai sini, satu ya satu. Terus satu potongan, sini lagi satu potongan, sini satu potongan. Terus terakhir bagian belakang dari atas sini. Ya. Pasang dulu ini sarafnya, ototnya, pakai daun kertas. Terus sesuai gambar tadi. Jangan di sini. Ya, satu orang yang menjawab bagian mata. Ya, orang batin kalau dia. Ya, asal masuk ke dalam. Asal bagian dalamnya ada. Ya, ini nangkanya. Ini urutannya sesuai urutan. Urutannya sudah tahu. Ini urutannya. Ya, bisa. Ya, itu potongan kecil di sini. Ya, ini kedua. Satu, dua, cepat. Ini, ya.
dan bawah kan di sini. Ya, kita bisa buka. Itu ditempel di di ujung bisa di sini. Ujung sini dan ujung sini. Oke. Nah, bisa dibuka. Itu yang bisa lanjut berikutnya nih dulu kita sini kita di sini boleh. Siap urutan majunya dari kelompok 1. Anatomi mata dibawa dengan bagian-bagian mata dan fungsinya. Sudah ditempel? Ya. Sudah? Langsung ditempel. Nanti maju dengan itu. Ya, dua ini kita siap-siap kelompok 1. Hah? Sudah. Sudah kelompok 1? Ya, kelompok 1 silakan maju presentasi. Ya, silakan presentasi kelompok 1. Dari gambarnya dulu dipresentasikan. Kasih lihat ke temannya, perhatikan temannya lain. Bisa disebutkan anatomi mata. ya, dibuka. Berikutnya Otot bawah, otot atas. ya, kelihatan otot bawah dan otot atas. Gambar berikutnya dibuka. Retina, Retina,
Koroid. Ya. Terus jelaskan fungsi-fungsinya yang ditulis tadi. Sudah selesai? Nah, kelompok lain adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Wahyu pertanyaannya. Mengapa kita harus berkedip? Karena membuat mata kita tetap basah dan terlindung dari kotoran. Paham Wahyu? Ya, silakan kelompok satu duduk. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Ya. Ya, itu loh. Ya, silakan. Ya, silakan mulai baca. Ya, nama mana? Jelaskan. Otot bawah dan otot atas pada bagian mata. Retina, koroid. Ya, terus jelaskan fungsi-fungsinya sudah. Selanjutnya Awi bisa menjelaskan fungsi-fungsinya. Atau fungsinya untuk Anda meneruskan cahaya yang masuk agar itu dapat di retina. 2. Kornea, fungsinya membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Terus 3. Otot series, fungsinya tempat masuknya otot yang menggerakkan mata. 5. Saraf mata, fungsinya meneruskan sinyal bayangan yang ke retina. 5. Retina, fungsinya melakukan cahaya menjadi sinyal listrik ke otak melalui saraf. Ya sudah, yang lain paham? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, tidak ada. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir, kelompok 3 boleh maju. Ayo. Mau maju kelompok 3. Nah, jelaskan bahwa anatomi mata. Perhatikan nilainya. Retina, ya, jelaskan fungsi-fungsinya. Mari perhatikan. Dari meneruskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di retina. 2. Kornea, membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. 3. Otot sirinalis, tempat meledaknya otot-otot yang menggerakkan mata. 4. Saraf mata, meneruskan sinyal bayangan yang
Ya, silakan Ahmad Iqbal pertanyaannya. Jika mata kita tidak bersih, adakah cara lain untuk melihat? Nah, Tidak ada, tetapi ada cara lain melalui indera, raba, pendengaran, dan penciuman. ya, paham? Paham. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu tadi presentasi dari kelompok kalian 1, 2, dan 3. Lanjut ke LKPD Mandiri. Jawablah LKPD Mandiri untuk mengukur pemahaman kalian pada materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dijawab masing-masing. Pertanyaannya dibaca. Ya, jangan lupa kasih namanya di atas, bagian atas, di samping boleh, atas, samping kiri atau samping kanan, ya kasih nama. Bintangnya ada. Ya, hari tanggal bisa ditulis. Hari ini hari Rabu 10 September 2025. Jawab secara mandiri. Dibaca dengan fokus. Dijawab, dibaca. Ada berapa saat? 10. Ya, kerjakan. Jangan lupa namanya di atas. Sebelum mengukur diperiksa dulu. Ya, sudah boleh dikumpul ke depan. Langsung silakan kumpul. Sudah. Ya, namanya kan sudah. Ya. Sudah semua. Ya.
ingat sebagai tepuk kesadaran? Masih Pak. Ya, dan hitungan ketiga kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Ya, bagus. Nah, di sini deteksi ada 3 pertanyaan. Pertama, apa materi yang kita pelajari hari ini? tentang bagian Mata dan fungsinya. Ya, tentang bagian mata dan fungsinya. Terus, apa manfaat dari pembelajaran yang kalian peroleh hari ini? Ya, silakan. kita jadi tahu bagian dan fungsi mata serta cara menjelaskan mata. Ya, kita jadi tahu cara menjaga kesehatan mata beserta fungsi-fungsinya. Yang ketiga, terakhir, apakah ada materi pelajaran yang masih belum kalian pahami? Tidak ada Pak. Ya, tidak ada, berarti semuanya paham. Nah, karena kalian sudah memahami pembelajaran hari ini, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lebih mendalam lagi pembelajaran tentang bunyi dan sifatnya. Tadi kan cahaya atau mata dan sifatnya. Ini tentang bunyi lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah. Semuanya dipersilakan berdiri. Di
kembali. Terima kasih atas pembelajaran dan kerjasamanya hari ini. Semoga pembelajaran selanjutnya kita dapat belajar lebih giat dan kreatif lagi. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pelajaran hari ini. Kalau ada Bapak kesalahan dalam mengajar, Bapak minta maaf dan sekian, terima kasih. Silakan. Ya sudah masuk.